Hujan deras masih mengguyur desa Bakung tanpa ampun malam itu. Sejak sore, langit kelabu seolah menggantung rendah di atas atap-atap rumah warga, memuntahkan air hujan yang jatuh deras seperti dicurahkan dari ember raksasa. Petir menyambar berkali-kali, membelah langit dengan cahaya putih menyilaukan, disusul gemuruh yang mengguncang dada. Setiap kilatan petir seakan memperjelas bayangan pohon-pohon yang bergoyang liar diterpa angin. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri agak terpencil di pinggir desa, tampak seorang perempuan paruh baya duduk gelisah di ruang tamu. Lampu pijar kuning menggantung di langit-langit. Cahayanya redup, membuat bayangan di dinding tampak panjang dan menakutkan. Perempuan itu adalah Bu Ida. Sejak maghrib berlalu, hatinya tak kunjung tenang. Tangannya berkali-kali meremas ujung dasternya. Pandangannya tak lepas dari jam dinding tua yang berdetak pelan, namun terasa begitu keras di telinganya. Jarum pendek hampir menyentuh angka 8. Kenapa belum pulang juga? Gumamnya lirih. Anaknya, Rani, belum kembali. Padahal Rani bukan tipe anak yang suka pulang malam tanpa kabar. Gadis itu dikenal baik, sopan, dan bertanggung jawab. Di desa kecil seperti Bakung, hampir semua orang mengenal Rani. Parasnya cantik alami, kulitnya bersih, rambut hitam panjangnya selalu terawat. Tak sedikit pemuda yang menaruh hati. Meski Rani tak pernah memberi harapan, Bu Ida bangkit dari kursinya. Ia meraih ponsel yang sejak tadi tergeletak di meja, lalu menekan nama Rani. Nada sambung terdengar, berdering lama, namun tak ada jawaban. Sekali lagi ia mencoba, dan lagi-lagi hasilnya sama. Kenapa sih nak? Desahnya. Perasaan Bu Ida makin tak karuan. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia teringat hujan deras, jalan licin, dan kendaraan besar yang sering melintas di Jalan Jaksa, jalur utama yang biasa dilewati Rani. Akhirnya, Bu Ida mengambil payung dari rak dekat pintu. Ia berniat keluar, setidaknya menyusuri jalan depan rumah. Namun saat tangannya menyentuh gagang pintu kayu itu, tiba-tiba pintu terdorong dari luar. Bu Ida tersentak mundur. Pintu terbuka lebar, dan di ambangnya berdiri sosok yang membuat napas Bu Ida tercekat. Rani, anak gadis itu, berdiri diam. Bajunya basah kuyup, menempel di tubuhnya. Rambut panjangnya terurai kusut, menutupi sebagian wajahnya. Air hujan menetes dari ujung rambutnya, membasahi lantai rumah. Tanpa mengucap salam, tanpa sepatah kata pun, Rani melangkah masuk. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara, seolah kakinya tak menyentuh lantai. "Dari mana saja kamu, Ron?" tanya Bu Ida dengan nada campur aduk antara lega dan marah. Rani tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Bahunya turun, seperti memikul beban yang sangat berat. "Kok HP nggak diangkat?" "Ibu khawatir." Suara Bu Ida meninggi. Meski hatinya justru makin cemas, tak ada jawaban. Keheningan yang aneh menyelimuti ruangan. Bahkan suara hujan di luar terdengar samar, seolah teredam oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, Rani melangkah mendekat dan memeluk ibunya. Pelukan itu membuat Bu Ida terdiam. Tubuh Rani dingin, sangat dingin. Bukan dingin karena kehujanan, tapi dingin yang menusuk tulang. Seperti memeluk mayat yang baru diangkat dari kamar jenazah. Bu Ida merinding. "Ron, kamu kenapa?" bisiknya. Dari balik pelukan itu terdengar suara lirih, hampir seperti bisikan angin. "Maafkan Rani, Bu." Hati Bu Ida bergetar. Rani tidak pernah seperti ini. Ia bukan anak yang suka meminta maaf tanpa sebab, apalagi memeluk ibunya dengan cara seperti ini. Sudah, masuk kamar, mandi dulu," ujar Bu Ida. Akhirnya, berusaha mengusir perasaan aneh itu. Rani melepaskan pelukan, lalu berjalan menuju kamarnya tanpa menoleh sedikit pun. Bu Ida memperhatikan punggung anaknya hingga menghilang di balik pintu kamar. Perasaan lega bercampur takut menyelimuti hatinya. Malam itu, Bu Ida tidur dengan gelisah. Menjelang tengah malam,
Suara gedoran keras di pintu depan membangunkannya. Tok, tok. Bu Ida terbangun dengan jantung berdegup kencang. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu. 2 orang polisi berdiri di sana. Berita duka itu jatuh seperti petir di siang bolong. Bu Ida berlari ke kamar Rani. Kosong. Tak ada Rani, tak ada baju basah, tak ada jejak. Seolah Rani tak pernah pulang. Dengan tubuh lemas dan pikiran kacau, Bu Ida akhirnya ikut ke rumah sakit bersama Bisumi. Di ruang jenazah, dunia Bu Ida runtuh. Tangisnya pecah saat melihat tubuh anaknya terbaring kaku, penuh luka. Hari pemakaman berlangsung muram. Warga berdatangan. Tangisan tak henti terdengar. Andi, kakak Rani, pulang dari perantauan dengan wajah pucat dan mata sembab. Namun duka itu belum berakhir. Malam-malam berikutnya, Bu Ida mulai bermimpi. Rani datang dalam mimpinya, menangis, wajahnya pucat, matanya cekung. Tolong Bu, tolong Rani. Setiap kali Bu Ida hendak menjawab, azan subuh membangunkannya. Tahlilan dilakukan hingga hari ketiga. Namun setelah itu, gangguan mulai terasa nyata. Tangisan lirih terdengar di bawah pohon mangga depan rumah. Sosok Rani berdiri di sana, mengenakan baju coklat penuh noda merah seperti darah. Kejadian itu berulang hingga malam ke-6. Pada malam ke-7, Rani kembali datang dalam mimpi Bu Ida, kali ini dengan wajah marah. Berikan hakku Bu, berikan hakku. Keesokan paginya, suara motor metik Rani terdengar menyala sendiri. Andi dan Bu Ida mendekat. Motor itu rusak parah, dan di balik bodi yang pecah, mereka menemukan sepotong jari kelingking manusia, menghitam, berbau anyir. Saat itu, Bu Ida tersadar. Ada bagian tubuh Rani yang tertinggal. Itulah hak yang diminta Rani, agar ia bisa pergi dengan tenang. Sejak penemuan potongan jari kelingking itu, rumah Bu Ida kembali diselimuti kesunyian yang mencekam. Tidak ada lagi suara tangisan di bawah pohon mangga malam itu. Namun justru itulah yang membuat hati Bu Ida semakin berat. Seakan Rani menunggu sesuatu, menunggu haknya dipenuhi. Potongan jari itu dibungkus kain putih kecil oleh Andi, lalu disimpan sementara di dalam kotak bersih. Bau anyir masih tercium samar, bercampur dengan bau oli motor yang menusuk hidung. Bu Ida menatapnya lama. Air mata menetes tanpa suara. Maafin Ibu, Nak, lirihnya. Ibu nggak tahu kalau masih ada bagian tubuhmu yang tertinggal. Malam itu, keluarga berkumpul. Andi menghubungi seorang ustaz kampung yang dikenal paham urusan pemulasaraan jenazah dan hal gaib yang sering terjadi setelah kematian tidak sempurna. Ustadz itu datang menjelang Isya, wajahnya tenang, namun sorot matanya serius. Saat mendengar seluruh cerita, arwah orang meninggal dengan anggota tubuh yang belum disatukan seringkali belum bisa tenang. Ujar sang ustaz pelan, bukan karena dia ingin menakuti, tapi karena ada haknya yang belum dikembalikan. Keputusan pun diambil. Esok paginya, dengan izin keluarga dan perangkat desa, makam Rani akan dibuka kembali. Potongan jari itu akan disatukan, didoakan, lalu makam ditutup kembali sesuai syariat. Pagi hari terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, meski tak turun hujan. Sejumlah keluarga dan tetangga dekat ikut hadir. Semuanya terdiam, seolah merasakan kesedihan yang sama. Bu Ida hampir tak sanggup berdiri. Tubuhnya lemas, namun Andi terus menggenggam tangannya. Saat tanah makam mulai digali, Bu Ida memalingkan wajah. Tangisnya pecah pelan, tertahan di balik kain kerudung. Hatinya terasa hancur 2 kali. Pertama saat menguburkan anaknya, dan kini harus membukanya kembali. Ketika liang terbuka, ustaz memimpin doa. Suaranya lirih, namun tegas, membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon ampunan, dan memohon agar arwah Rani diberi ketenangan. Potongan jari itu kemudian disatukan dengan jasad Rani, dibungkus kain kafan kecil,
diletakkan di tempat semestinya. Bu Ida mendekat dengan tangan gemetar. Ia menyentuh kain kafan itu. "Rani, nak," suaranya nyaris tak terdengar. "Sekarang sudah lengkap. Pulanglah dengan tenang. Jangan cari ibu lagi." Doa terus dipanjatkan. Angin tiba-tiba berhembus pelan, membuat dedaunan di sekitar makam berdesir lembut. Beberapa orang bersumpah mencium wangi bunga yang samar, meski tak ada bunga yang ditabur saat itu. Setelah makam ditutup kembali, Ustaz memimpin doa pelepasan arwah. Doa itu panjang, penuh harap, memohon agar segala urusan dunia Rani disempurnakan dan arwahnya diterima di sisi Tuhan dengan damai. Malam harinya, Bu Ida tertidur lebih cepat dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, tidurnya terasa dalam. Dalam mimpinya, Rani datang sekali lagi. Namun kali ini, wajah Rani tampak bersih. Tidak ada luka, tidak ada noda darah. Rambutnya tersisir rapi, pakaiannya bersih, dan senyumnya lembut seperti dulu. "Ibu," ucap Rani pelan. Bu Ida menatapnya dengan air mata mengalir. "Kamu sudah tenang, nak?" Rani mengangguk. "Terima kasih, Bu. Hak Rani sudah kembali." Perlahan, tubuh Rani menjauh, semakin samar, hingga akhirnya menghilang bersama cahaya lembut yang menyelimutinya. Bu Ida terbangun saat azan subuh berkumandang. Sejak hari itu, tidak ada lagi tangisan di bawah pohon mangga. Tidak ada penampakan. Tidak ada suara motor menyala sendiri. Rumah Bu Ida kembali sunyi. Sunyi yang damai. Bukan sunyi yang menakutkan. Namun kenangan malam hujan itu akan selalu hidup di hati Bu Ida. Bahwa seorang anak, bahkan setelah kematiannya, masih pulang hanya untuk meminta haknya agar bisa pergi dengan tenang.